semuanya teman-teman, kita ketemu lagi masih di kelas manajemen merek. Tapi kali ini kita akan belajar tentang brand model kanvas. Apa gunanya seorang mahasiswa komunikasi belajar tentang brand kanvas? Yang pertama, tentunya akan sangat berguna apabila kalian memang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur, creative planner atau youth planner. Nah, sekarang banyak sekali istilahnya ya. Karena menciptakan sebuah merek itu bukan hal yang mudah, ada banyak sekali challenge, ada tantangan, dan ada banyak hal yang harus diketahui. Di sisi lain, sebagai seorang mahasiswa komunikasi, kalian mungkin juga akan berkecimpung di dunia brand atau marketing, dan kalian butuh tahu terkait dengan brand model kanvas, sehingga nantinya apabila mendapatkan kasus-kasus brand atau ketika kalian punya klien brand, kalian tahu bagaimana memberikan suggestion atau advice terhadap kasus yang sedang terjadi. Ketika kalian memahami peta berpikirnya sebagai kotak besar untuk belajar, akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan kemudian memberikan advice atau bahkan memberikan inovasi, ide baru gitu tentang apa yang terjadi. Jadi ada banyak sekali ya hal yang bisa kita lakukan di sini. Tidak hanya kalau mau bikin sendiri, tapi kita bisa memperbaiki konsep brand yang kita jalankan, atau bahkan memberikan masukan sebagai konsultan atau agency nantinya kepada brand milik klien. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya. Nah, katanya Laura Busse bahwa a brand is the unique story that consumer recall when they think of you. Gitu. Jadi ketika membicarakan sebuah merek, kalian harus sebisa mungkin membuat merek mengingat keunikan, sehingga ketika kita membicarakan inovasi, kita langsung akan teringat merek itu. Inovasi ya Tesla, simplicity atau modernity ya Apple gitu ya, atau uniqueness itu ya Supreme gitu misalnya, atau women empowerment ya Dove. Jadi ada banyak hal yang kita bisa kaitkan dengan merek kita, karena the unique story adalah poin penting bagaimana kita membangun kedekatan merek dengan konsumen. Jadi keunikan ini sebisa mungkin hanya melekat pada kita, dan apapun yang kemudian konsumen ingat selalu akan ingat ke kita. Seperti misalnya Body Shop dengan down to earth-nya, dengan natural-nya, dengan anti-animal testing-nya, membuat konsumennya sangat dekat dan meyakini bahwa ini memang merek saya gitu ya. Nah, lalu di akhir perkuliahan manajemen merek di semester ini, kalian memiliki sebuah tugas besar untuk mendesain merek kalian sendiri. Kenapa harus mendesain merek kalian sendiri? Karena membangun ide dari awal, kita akan memberikan experience bagaimana kalian memetakan masalah, menyelesaikan masalah dengan ide-ide kalian sendiri, dan itu merupakan sebuah bentuk exercise yang bagus ketika nanti kalian harus menghadapi hal yang sama atau mirip di lapangan ketika kalian sudah lulus gitu. Jadi tugasnya sekalian aja gitu ya, daripada kita hanya menganalisis merek orang lain. Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain sendiri, sehingga feel-nya akan lebih terasa gitu harapannya ya. Nah, ketentuannya teman-teman, idenya harus baru. Jadi tidak ada atau belum ada yang sama ide mereknya. Kalaupun sama, ingat selalu ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Merek ini belum pernah dibuat sebelumnya. Kalaupun ada yang mirip, ingat ATM. Karena saya hampir yakin tidak ada ide yang benar-benar baru, karena kita sudah milenium udah 2020, pasti ide itu sudah pernah ada. Tapi kembali ke prinsip ATM, amati, tiru, dan selalu berikan modifikasi untuk memberikan kebaruan. Bisa berupa barang dan jasa ya teman-teman. Jadi kalian tidak harus bikin ide merek pisang goreng gitu. Bisa jasa as agency, bisa as a consultant, bisa as
MC agency gitu. Sekarang banyak loh agency yang menjual talent gitu ya, mulai dari MC, TikToker, selebgramers gitu ya, tapi bentuknya agency. Atau kalian mau bikin jasa titip, nah sekarang banyak banget nih just tip gitu, tapi dalam bentuk sebuah firm atau company, small company gitu ya. Lalu dibuat berkelompok. Nah, kelompoknya ini yang harus kalian tentukan, karena di sini saya buat hanya maksimal 3 orang satu kelompok supaya kerjanya bisa lebih fokus. Nah, lalu apa yang akan kita buat? Yang pertama-tama, analisislah dulu situasi yang ada di sekeliling kalian. Karena kalau kita refer lagi ke materi sebelumnya terkait dengan brand sustainability dan brand responsibility, maka situasi yang ada menentukan merek yang akan kalian buat, karena kalian ingin menyelesaikan suatu masalah di sini. Lalu ada yang namanya brand strategy canvas, gitu ya. Brand strategy canvas di sini menggunakan beberapa poin yang harus diisi. Jadi kotak di sini teman-teman bisa kalian buka. Kotak di sini akan membantu kalian memetakan apa saja sih yang harus aku ketahui sebagai bagian dari analisis situasi. Pertama, pahami dulu terkait dengan customer atau user insight, gitu ya. Your brand strategy should always start with your customer. Ini tuh buat siapa? Gitu. Jadi kenali dulu mereka lebih jauh. If you already have persons defined, use this to uncover the most important insight about your customer. Ada nggak kira-kira contoh konsumenmu tuh kayak gimana? Oh, konsumenku tuh besok kayak si A. Amati dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia sukai gitu. Jadi kalian harus mengenali dia lebih jauh lagi. What do people think and feel regarding the category that you are in? Gitu. Ada masalah nggak dengan kategori yang mau kamu masuki sekarang? Gitu. Misalnya kategorinya tadi saya bilang agency tiktokers, nggak ada masalah, itu lagi naik daun banget. Jadi ini kayaknya oke nih. Atau kamu mau di bisnis makanan, ada masalah nggak? Oh, makanan ya ada yang naik ada yang turun. Nah, ini harus dilihat trennya seperti apa. And then how are you relevant to this needs or desire? What problems do you solve for them? Jangan nambahin masalah, cobalah selesaikan masalah gitu. Di Jogja udah banyak banget nih jajanan, cemilan gitu, yang namanya orang jualan kopi itu banyak banget sudahan. Tapi aku mau following the trend gitu ya, ngikut aja gitu, arusnya lagi kopi, makanya aku mau buka tempat kopi. Bener nggak? Nah, following the trend di sini nggak solving problem, teman-teman. Gitu. Kecuali kemudian kalian menemukan bahwa kalau di daerah, let's say mana ya, Kulon Progo, di Kabupaten Kulon Progo tuh justru belum ada kopi-kopian. Kopi-kopian itu hanya di Jogja dan Sleman. Kulon Progo belum ada. Padahal pasar Kulon Progo anak mudanya masih banyak. Nah, saya mau buka di sana karena mereka pasti membutuhkan tempat untuk meeting, mungkin co-working space atau nongkrong gitu. Nah, itu solving problem. Itu salah satu contohnya saja ya, sesederhana itu. Tapi jangan hanya mengikuti apa yang sedang tren naik gitu, tapi tidak berusaha menyelesaikan masalah. Ingat, brand yang muncul hanya mengikuti arus juga akan hilang seiring dengan arus itu sudah menjauh gitu. Tapi brand yang berusaha menyelesaikan masalah, selama masalah itu tetap ada gitu ya, tetap eksis ya, tetap akan stabil di situ. Coba dilihat merek-merek yang bisa bertahan lama biasanya berusaha menyelesaikan masalah, dan masalah sosial masyarakat itu bukan masalah yang bisa diselesaikan setahun sampai 2 tahun. Jadi cukup panjang gitu ya range-nya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah what benefits of your company or product are most valuable to them? What most strongly influence their decision in this category? Nah, ini juga harus dipikirkan. Apa yang akan kamu tawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah mereka tersebut? Gitu. Apakah menyediakan tempat kopi saja sudah cukup? Atau harus ada co-working space yang bisa dibuat untuk meeting misalnya? Atau jangan deh, kalau kita fokusnya sangat Starbucks mandate, kita akan gitu-gitu aja. Kita harus membawa local value, local produk, kopi-kopi sekitar, makanan-makanan sekitar dimunculkan. Makanya kemudian muncul tempat ngopi yang jualan geblek, nah misalnya itu kayaknya relevan
Lalu selanjutnya petakan competitive environment-nya. Jadi pahami siapa pasarmu, lalu selanjutnya pahami siapa saja kompetitormu. Apakah sudah banyak kompetitornya? Emang nggak boleh kalau kompetitornya sudah banyak? Bukan gitu. Kamu akan menyelesaikan masalah nggak gitu di tengah situ, atau membuat masalah untuk kamu sendiri? Jangan-jangan gitu ya. Pahami dulu apa yang terjadi dan di mana kamu bisa masuk di tengah pasar yang sudah ada tersebut. Di tengah kompetisi yang sudah ada. Lalu jelaskan company atau product features. Describe your company, your product services. Kamu tuh mau bikin company yang seperti apa? Produkmu kira-kira akan seperti apa? Gitu. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk konsumenmu? Aspek ini bisa dijelaskan secara abstrak terlebih dahulu di sebelah sini. Nanti akan ada pendetailannya di kanvas yang kedua. Rational benefit. What are the tangible benefit of your product and services? The functional, visible difference made in your customer lives, and which benefit is unique or most important to the customer. Benefit apa yang paling kelihatan, murah, bagus, internetnya cepat. Nah, gitu. Jadi rational benefit itu segala hal yang bisa dihitung dengan logika berpikir konsumen, belum pakai emotional ya, yang bisa dihitung, yang bisa dilihat, menawarkan diskon misalnya, menawarkan makanan yang sehat tapi terjangkau, itu kan rasional banget. Baru kemudian yang selanjutnya ada emotional benefit. Ada nggak intangible yang bisa kamu tawarkan? Kedekatan dengan alam, local product. Kalau kamu di sini kamu akan membantu hasil pertanian petani sekitar gitu ya. Ingat, the emotional and social difference made in your customer life akan memberikan efek yang luar biasa pada bagaimana konsumen merespon produk kita. Baru selanjutnya kalian create brand positioning statement. Kalau kamu sudah memahami landscape besarmu, bisnis yang ingin kamu masuki, lalu kemudian deskripsikan positioningmu dengan mendefinisikan audience, description, benefit, proof, and payoff, dan buat satu kalimat yang menjadi brand positioning statement. Ada beberapa orang yang berpikir brand positioning statement itu mirip atau sama dengan tagline. Ini konsepnya sedikit kebalik. Tidak sama, tapi ada beberapa brand yang memang menggunakan positioning itu cocok dengan tagline, gitu misalnya. Sehingga, tapi sebenarnya ini bukan hal yang sama ya. Misalnya brand positioning, I want a brand that sebuah merek yang ingin memberikan kemudahan terbang untuk banyak orang, gitu ya. Kemudahan terbang untuk banyak orang. Ini brand positioning karena dia memasuki pasar atau ceruk low cost flight untuk menjangkau lebih banyak orang. Lalu diterjemahkan dalam tagline, now everyone can fly. Jadi tagline sebenarnya turun dari brand positioning tapi dengan bahasa yang lebih catchy gitu ya, kalau saya boleh bilang. So the key to a great brand positioning statement is that it must meet all the following 5 criteria. It must be important, it must be unique, believable, actionable, and sustainable. Gitu ya kuncinya. Hanya satu kalimat tapi harus memenuhi 5 kriteria. Ini cukup berat. Bagian brand positioning ini cukup berat teman-teman. Audience, pahami target marketmu, intinya dia siapa, pakai demografi ya, demografinya seperti apa, lelaki, perempuan, umur, pemasukan, pengeluaran, pendidikan, dan lain-lain yang relevan dengan brand yang mau kamu buat. Lalu yang terakhir, buatlah deskripsi singkat produkmu ini apa yang kamu mau jual, gitu. Frame seperti apa yang ingin kamu tawarkan ke orang lain untuk memahami produkmu ini seperti apa. Lalu tadi jelaskan benefitmu, tunjukkan proof yang ingin kamu berikan, lebih ke point of difference. Bedanya apa sih kopiku dengan kopimu, kopiku dengan kopi yang lain, gitu. Janji jiwa, satu-satunya kopi yang punya toast. Nah ini udah point of difference, beda banget, gitu. Kalau ada yang lain yang bikin toast juga, dia tidak jadi yang pertama, tapi dia jadi yang kedua, gitu kan. So payoff, what is the ultimate emotional payoff for the customer or user? Does it answer the need of audience section? Gitu ya. Jadi hasilnya akan seperti apa?
apa sih nanti yang ingin kamu berikan kepada konsumenmu gitu ya, so that gitu ya, intinya so that akhirnya aku bisa memberikan kepuasan seperti apa ke mereka. Ini akan memberikan hasil yang berbeda. Misalnya tadi dari statement no everyone can fly, payoff-nya adalah banyak banyak lapisan masyarakat Indonesia yang belum pernah naik pesawat akhirnya bisa merasakan naik pesawat pertama kali dan liburan dengan happy karena nggak harus bayar mahal gitu ya. Banyak orang yang belum pernah pergi ke luar negeri sekarang bisa pergi ke luar negeri karena ada AirAsia. This is true loh teman-teman gitu ya. Nggak harus bayar jutaan. Zaman dulu AirAsia bahkan 50.000 udah bisa ke Malaysia atau ke Singapura gitu kalau lagi pas promo banget. Jadi itu salah satu bentuk payoff gitu. Lalu jadi selanjutnya setelah payoff adalah bagian review. Tidak muncul di tabel, tapi sebenarnya ini merupakan seksi di mana kalian berhenti sejenak dan melihat lagi ke belakang tentang kalian yang apa yang sudah kalian lakukan. Sudah benar belum cara berpikir saya? Apakah saya tidak memaksakan keinginan saya sendiri? Apakah saya objektif terhadap apa yang terjadi di lapangan? Misalnya seperti itu. So take a step back and review the relationship between the building blocks on the left and the corresponding blocks in the brand positioning statement. Is there strong alignment between each? Nyambung gak blok yang kiri sama blok yang tengah? Does your branding position statement form a complete sentence that flow? Positioning statementnya udah nyambung apa belum sebagai sebuah kalimat? Kalau sedikit kelanggi, coba di refine dulu. Jadi sampai di sini berhenti dulu, gitu ya. Less is more. Once you're happy, more on to the next section. Karena section selanjutnya adalah puncak dari section 1 sampai 10 yang sudah kalian tuliskan. Di section selanjutnya kita akan berbicara tentang brand essence. The essence of the brands, atau ada yang bilang bahwa ini brand promise gitu. Apa yang kamu janjikan dengan merek ini? The brand essence is a short, catchy summary of the brand positioning statement, the essence of who you are and why you exist. Consider what the core idea of or defining concept of the brand. Is it tangible or it's attitudinal? The brand essence should be unique, succinct, pithy, and ideally 2 or up to 4 words long. Jadi 2 atau sampai 4 kata. Jadi bukan kalimat ya kalau brand essence, yang menggambarkan kamu, menggambarkan merekmu. Young, modern, innovative gitu misalnya. Ya, jadi kalau brand position itu biasanya kalimat, kalau brand essence itu 4 kata yang paling menggambarkan dirimu. Lalu selanjutnya tunjukkan company values-nya, apa yang mau kamu ekspresikan. Value apa di sini? Kayak misalnya Atma Jaya integrat inklusif, humanis, unggul gitu misalnya, itu company values-nya gitu. Values beda nggak sama essence? Ada beberapa yang sama, tapi company values itu tidak hanya dilihat oleh konsumen. Company values itu adalah dilihat oleh karyawan kita juga gitu. Jadi nilai-nilai, jadi kayak culture atau nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan ke dalam. Kalau menurut saya values itu lebih untuk organisasi kita sendiri. So brand personality itu ingat, kita sudah pernah belajar tentang personality of the brands di brand relationship gitu ya, berdasarkan human characteristic. Sebagai brand yang warm, yang richness, sophisticated, atau yang mana gitu. Yang terakhir adalah key message. What's your story? What are the most important and differentiating aspect of the brand? How can you define them? Gitu, sehingga ini lebih spesifik lagi. Beberapa menyatakan bahwa key message sama dengan tagline gitu, tapi ingat, tagline berbeda dengan brand positioning gitu. Jadi lebih, kalau key message atau tagline itu lebih ngajak gitu ya, ada kayak semacam call to action untuk ngajak, ayo gitu kan, now everyone can fly gitu kan, simple tapi kayak ngajak, oke, aku akan fly bareng AirAsia. Lalu di gambar berikutnya bisa dilihat di sini hubungan dari brand positioning dan brand essence. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana mereka mencoba menggambarkan how the brand makes me looks,
how the brand makes me feel, and what the product does for me, and how I would describe the products, gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja untuk membantu kalian memahami kotak brand canvas yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu, sebagai seorang yang akan membangun sebuah merek, apa sih yang harus kita tahu? Kita harus tahu what customer want, what you have to offer, and what competition has to give. Ini sebenarnya 3 lingkaran ini menggambarkan kotak brand canvas kita tadi. Kita harus tahu ini dulu sebelum kita memutuskan apa yang mau kita buat. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa contoh terkait dengan brand essence. Salah satu brand essence yang paling terkenal adalah milik Coca-Cola, Happiness. BMW, Driving Pleasure. Volvo, Safe. Nah, ini juga saya berikan gambaran terkait dengan brand personality framework yang bisa kalian gunakan mulai dari sincerity, excitement, competence, sophistication, or richness. Gitu, mana yang ingin kalian gunakan sebagai pendekatan personality dari framework kalian sendiri. Yang harus kita ingat bahwa kenapa sebuah merek means so much to so many people? How is it that they seem to sell their product almost effortlessly? Orang kok bisa jualan gampang banget, nggak perlu berat-berat, tapi udah banyak yang nyari. Sementara di sisi lain, banyak orang yang kesulitan untuk menjual produknya. Karena jawabannya, when it comes to innovation, invention is only half of the question. But understanding the brand canvas, understanding your customer and what they want, actually that is the key of the brand. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan brand canvas bagian communication-nya, gitu ya. Jadi how to create and communicate a compelling brand. Kalau canvas yang pertama banyak membicarakan terkait dengan strategi, banyak membahas untuk memahami situasi kayak situation analysis, tapi di sini kita akan menggunakan brand canvas untuk membangun strategi komunikasi. Ada 3S yang digunakan di sini. Yang pertama, story, symbols, and strategy. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang story-nya. Di dalam story terdapat story name, positioning statement, promise, personality, person, and storyboards. Kenapa kita harus membuat story of the brand? Pentingnya apa? Gitu. Ingat, untuk meng-engage, untuk mendekati konsumen, tidak cukup produk dan inovasinya, tidak cukup story-nya yang harus kamu bangun. Bagaimana sebuah perusahaan kopi kecil di Amerika bernama Starbucks bisa membuat change ratusan jumlahnya di seluruh dunia hanya dengan menjual story tentang petani kopi. Jadi mereka awalnya adalah menjual story tentang petani kopi, gitu. Bagaimana The Body Shop bisa sebesar ini kalau ownernya tidak menggebu-gebu bercerita tentang pentingnya produk-produk natural, produk-produk yang aman untuk lingkungan, produk-produk yang aman untuk hewan. Gencar sekali kampanyenya pada waktu itu sehingga semua orang tiba-tiba menjadi environmentalist dan berpindah ke body shop. Okay, so great brands tell a story about how the product or service can help your customer realize their potential self. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa produk yang kamu pilih menunjukkan dirimu. That story becomes the foundation of your brand to everyone you interact with. First, story name. What you want people to call your brand? Intinya bikin nama, gitu ya. Kalau istilahnya kita di pertemuan yang sebelumnya ada brand elements. Positioning statement. How you want people to view your brand in comparison to competitors or substitutes, gitu ya. Jadi positioning statementmu mau seperti apa? Bisa sama dengan brand positioning yang tadi sudah kita bahas di brand canvas yang pertama. Promise, your brand short and sweet bumper sticker promise of what you will deliver to your target customer.
Seperti yang tadi sudah saya nyatakan, ada yang menyatakan bahwa brand promise sama dengan brand essence. Nggak masalah, bisa menggunakan brand essence yang tadi sudah kalian tuliskan. Personality, the 6 descriptive words that best describe the personality of the brand. Ingat, brand personality network framework yang sudah saya tunjukkan sebelumnya bisa menjadi acuan untuk kalian menuliskan brand personality di sebelah sini. Person, a snapshot of who your typical target customer is. Ada nggak orang yang benar-benar merepresentasikan calon target konsumenmu, gitu ya? Beberapa menyatakan atau membuat contoh, ini loh brand persona. Kalau kalian googling brand persona, itu biasanya orang, nama, asal, pendidikan dan lain-lain, lalu digambarkan dia kesehariannya seperti apa. Ini sebagai contoh ya. Bisa orang ini ada, bisa orang ini tidak ada, gitu ya. Jadi bisa fiktif, tapi dia mencoba menggambarkan orang seperti ini yang mau menjadi akan menjadi targetku. Jadi ada bedanya ya di sini ya, notesnya di sini adalah there is a difference between customer profile and persona, gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa the real customer profile itu berdasarkan demografi misalnya atau berdasarkan data-data, tapi persona adalah di gambaran benak kita akan seperti apa, sehingga orangnya bisa nggak real, bisa nggak nyata, bisa kita buat-buat, bisa juga orang nyata yang kita tambah-tambahi beberapa featuresnya. Lalu yang terakhir ini optional sebenarnya untuk storyboards, a summary of the compelling story your brand should tell its target customer. Kalau kalian mau bikin video profile, company profile, brand profile, iklan, storyboards akan sangat membantu. Tapi kalau tidak, bagian ini bisa kalian skip. Selanjutnya kita akan berbicara tentang symbols. Great brands communicate visually with symbols. Well, if a brand is a story, then the logos and typography and color palette and imagery adalah simbol yang digunakan untuk menceritakan kisah tersebut, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah juga untuk membuat simbol atau logo dari brand kalian seperti apa. Gunakan color palette yang tepat. Ingat, setiap warna memiliki arti. Typography, mau menggunakan Arial, Calibri, Comic Sans, semuanya ada typeface yang memberikan emosi atas merekmu, sehingga ini harus dipilih dengan baik dan benar. Imagery, a consistent set of rules around what type of imagery will be used in conjunction with your brand. Image-mu tuh mau dibawa kemana atau sebenarnya, gitu ya. Imagery-nya tuh mau dibawa ke mana? Luxurious, sophisticated, atau sederhana, justru down to earth gitu. Nah, ini mau dibawa kemana, itu harus konsisten. Yang terakhir adalah strategi. Every great brand has an intentional design approach to communicating with its target customer throughout the stages of that customer experiences. Jadi kita harus berpikir bahwa konsumen akan bertemu kita dalam berbagai tahapan, ada tahapan panjang sebelum akhirnya mereka memutuskan membeli atau bahkan membeli ulang. Dari awal mereka mengenali kita harus konsepkan how to-nya, caranya, prosesnya atau experience-nya. Sehingga di sini marketing channels itu menjadi sangat esensial. Pada tahap awareness, untuk membuat mereka mengenali kita, apa channels dan metode yang akan kita lakukan. Lalu ketika sudah masuk ke masa penjualan, bagaimana supaya mereka mudah untuk membeli produk kita? Atau apakah kita akan menawarkan sales experience yang berbeda? Misalnya, di toko konsepnya dibedakan, atau semuanya serba online, tapi kan ada user experience yang harus kita kelola, dan lain sebagainya. Delivery. Kalau produk delivery, apakah kita akan menggunakan sesuatu untuk membantu mereka mendapatkan produknya dengan lebih mudah? Kerjasama misalnya sama GoSan, kerjasama sama Si Cepat dan lain sebagainya akan membantu proses yang delivery yang kita punya. Lalu post delivery or post use, apa yang akan kita lakukan? Puaskah mereka dengan produk kita? Adakah keluhannya? Evaluasi ini sangat bagus untuk mencari tahu flow-nya ya, kekurangan dari produk kita dan apa yang ingin kita perbaiki dari experience yang dimiliki oleh konsumen. Kalian bisa gunakan kotak di sini yang masih kosong untuk membantu kalian mengisi tabel-tabel story, symbols, dan strategy.
Lalu kalian bisa ikuti stepnya dari come up with name, bagaimana cara mencari sebuah nama untuk brand yang mau kita buat. Caranya membuat pilihan yang sangat banyak kalau menurut saya. Buat pilihan sebanyak mungkin, lalu eliminasi sampai muncul. Kalau di sini dicontohkan stepnya sampai 5 step. Di list dulu, lalu dibikin tambahannya, additional nouns, verbs dan lain-lainnya, bikin kombinasi, lalu mana yang paling original, mana yang paling mudah dipahami, sampai mana yang paling sesuai dengan trademark kita. Selanjutnya, ciptakan brand positioning. Kalian sudah membuat tadi, baca lagi. Apakah sudah bagus? Apakah ada yang harus diganti atau diedit? Dan selanjutnya, ciptakan brand promise. Sudah kalian buat tadi di tabel yang pertama, baca lagi apakah sudah sesuai atau ada yang ingin kalian sesuaikan atau perbaiki. Nah, lalu untuk brand personality, di sini saya tunjukkan ada list of personality traits yang kalian bisa contoh atau bisa kalian gunakan untuk membantu kalian menentukan personality mana yang sebenarnya paling tepat untuk brand saya. Lalu kalian bisa ciptakan tadi customer persona atau brand persona, orangnya seperti apa, bisa nyata, bisa tidak nyata. Lalu brand storyboard, bisa dibuat, bisa tidak, ini tergantung kebutuhannya. Kalau kalian mau sampai ke level membuat stories, video branding misalnya, company profile, bisa digunakan. Tapi kalau tidak, yang penting kalian udah tahu gitu ya di pelajaran kita kali ini. Lalu typography, ada banyak sekali tipe typography yang harus kalian tentukan sendiri karena setiap typography memiliki makna yang berbeda. Montserrat itu friendly, Signet round itu fancy, Garamond itu serious, kalau Klein itu silly gitu misalnya. Lalu brand colors, ada banyak makna yang bisa kalian gunakan. Di sini saya berikan contohnya, misalnya red itu agresif, aktif, love, bold, exciting. Kalau yellow itu lebih fresh, happy, dan seterusnya gitu ya. Jadi sambungkan dengan brand personality traits kalian. Jangan sampai color palette-nya merah, strong, bold, aggressive, berani, tapi brand personality-nya itu calm. Calm kan harusnya black gitu untuk color palette-nya. Ciptakan brand logo. Saya yakin kalian semua sudah jago-jago di sini, tapi ingat, brand logo harus sesuai dengan value, sesuai dengan positioning, sesuai dengan brand personality traits ya. Jadi harus nyambung semuanya. Intinya integrasi di antara semuanya lah yang paling penting di sini gitu ya. Tidak masalah sekeren apa sih logomu, tapi harus integrated dengan ide dari brand yang kamu buat. Dan saya harap penjelasan hari ini bisa membantu kalian untuk menentukan merek yang ingin kalian desain nantinya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah ini untuk mencari tahu apa kegelisahan, apa hal yang masih kurang jelas dari kalian, dan saya akan berikan waktu untuk kalian berpikir dulu, untuk brainstorm dulu, diskusi dulu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.